Halo, perkenalkan, nama saya Astriani Aveliana Atta dengan NIM 2005076067. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020. Di sini, saya akan kembali mengulas hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai hakikat sejarah sastra. Sebelum membahas mengenai sejarahnya, kita perlu mengetahui nih, apa sih makna sastra itu? Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, yaitu sebuah kreasi dan bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Selanjutnya, sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, atau di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Adapun tinjauan sejarah yaitu Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia yang sekarang ini disebut juga Samudra Indonesia dan Lautan Teduh, yang dihuni beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sendiri-sendiri. Di abad-abad yang silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang terletak di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Ialah beberapa kerajaan yang pernah cemerlang dan besar pengaruhnya di Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan sejarah. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Juga bahasa yang dipergunakannya akan sulit disebut sebagai bahasa Melayu yang murni atau bersih. Bahasa Melayu yang dipergunakan oleh pengarang itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Hasil-hasil sastra Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga bukan main banyaknya. Banyak hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lain yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad. Kemudian ada yang namanya sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia itu sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Nah, sastra Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, tulisan, yang kedua, lisan. Selanjutnya, menurut bentuknya, sastra Indonesia dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, prosa. Apa sih prosa itu? Prosa yaitu karangan yang bentuknya bebas tapi bentuknya terikat. Dan salah satu contohnya adalah dongeng, hikayat, dan novel. Dan tentunya ini dapat disajikan dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan. Yang kedua, puisi. Puisi yaitu karangan yang bentuknya terikat. Contohnya adalah seperti puisi tentang alam, yang mana puisi ini menceritakan hal-hal mengenai alam. Dan dalam penulisannya tersebut, alam menjadi objek eksplorasi. Yang ketiga, prosa liris. Prosa liris yaitu karangan yang bentuknya antara prosa dan puisi. Nah, contoh prosa liris yang sangat terkenal yaitu Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG. Ya, meskipun secara bentuk luarnya adalah novel, namun Linus menuliskannya dalam bentuk prosa liris. Berikutnya, yang keempat, yang paling saya gemari yaitu drama. Nah, drama itu sendiri merupakan karangan yang berbentuk skenario untuk dipentaskan atau disandiwarakan. Contohnya ya seperti drama-drama di Indonesia ataupun drama Korea. Baik itu tentang persahabatan maupun percintaan. Kemudian kita masuk pada periode sastra Indonesia. Namun ternyata hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia.
Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Penyusunan sejarah memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Namun, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Adapun Aji Prosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni masa kelahiran dan masa penjadian tahun 1900 sampai 1954. Pada periode 1933, karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. Sedangkan pada periode 1933 sampai 1942 muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Dan pada periode 1942 sampai 1945 munculnya angkatan saat menjelang kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua yaitu pada masa perkembangan, yakni pada tahun 1945 sampai 1969. Pada periode 1945 sampai 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Dan periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra angkatan ini. Selanjutnya, pada periode 1961 sampai 1969, sastrawan ini lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari pergulatan politik. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa, baik sastra daerah, sastra nasional, maupun sastra mancanegara, serta mengkaji prinsip-prinsip hukum, kategori kriteria karya sastra yang membedakan sastra dengan yang bukan sastra. Nah, itu tadi beberapa ulasan kembali mengenai materi presentasi dari kelompok 1. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.